Jadi ada seseorang yang bertanya pada saya begini, Kak, kok aku masih keterikatan dosa masturbasi, pornografi ya? Padahal udah berdoa, udah baca Alkitab. Saya tanya, kamu baca Alkitab setiap hari enggak? Enggak. Nah ini dia. Jadi sebetulnya karena kesibukan kita sehari-hari, jadi banyak alasan yang kita pakai buat menunda-nunda untuk baca Alkitab. Bahkan kita kelupaan untuk lakukan itu, ya, untuk baca Alkitab, untuk dengarkan firman Tuhan, memperkatakan atau merenungkan, ya, pokoknya untuk untuk membaca firman Tuhan seperti itu. Nah, alasan-alasan tadi seperti kesibukan, ya, yang banyak kerjaan lah, tugas masih numpuk lah, lagi di luar rumah atau lagi ngumpul sama keluarga atau sama teman, itu membuat kita akhirnya jadinya kelupaan atau jadinya kita tunda-nunda dan akhirnya nggak sempat deh untuk baca Alkitab, ya. Padahal Alkitab itu berisi firman Tuhan yang penting banget buat kita baca dan renungkan dan perkatakan, ya. Dan itu makanan rohani bagi kita. Firman Tuhan adalah makanan rohani bagi kita. Kenapa penting? Begini, timbulnya keinginan untuk melakukan percabulan seperti masturbasi, pornografi, ya. Itu karena daging alias tubuh kita ini pengen dipuaskan. Oke? Nah, kalau dipuaskan artinya kita menuruti keinginan daging, sedangkan keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh, ya. Kalau keinginan roh itu artinya kita tuh roh itu mau supaya kita tuh hidup berkenan di hadapan Tuhan, ya. Ya kan? Keinginan roh itu supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau makanan buat tubuh kita aja sehari-hari, ya, makanan jasmani, nasi, ayam, ikan itu kita makan tiap hari. Kenapa kita tidak memberi makan buat roh kita, ya, makanan rohani tadi, yaitu firman Tuhan setiap hari? Kenapa tidak dikasih makan setiap hari, ya kan? Kalau kita yang tidak makan nasi, ya, tidak makan ayam, ikan aja jadi lemah tubuhnya, ya, kalau nggak ada asupan makanan yang masuk, apalagi dengan roh kita, ya. Kalau tidak baca firman Tuhan, tidak merenungkannya, jadinya lemah. Makanya keinginan daging di saat roh kita lemah itu akan dominasi, ya, akan lebih di atas gitu, lebih menguasai, ya, jiwa kita, sehingga pikiran kita, perasaan, kehendak kita itu akhirnya lebih terpengaruh untuk melakukan keinginan daging ini, hawa nafsu ini, apa tadi, yaitu contohnya percabulan, pornografi, ya, dan sebagainya. Jadi akhirnya makanya jiwa kita, pikiran kita jadi kayak mikir, ih kok kayaknya pengen lakukan hal-hal cabul ini deh, kok kayaknya pengen lihat porno deh, kok kayaknya pengen lihat yang berbau-bau seksual, ya, pengen melakukan tangan ini kok sudah mulai mengarah ke bagian situ, gitu kan? Karena ini keinginan daging lebih tinggi daripada keinginan roh. Makanya kalau kita mau menguatkan keinginan rohani ini, keinginan roh, artinya kita kasih makanan rohani apa? Firman Tuhan. Kita baca tiap hari, kita renungkan tiap hari, sehingga kita hidup menurut roh. Kalau kita hidup menurut roh, maka hidup menurut roh, keinginan roh ini jauh lebih besar daripada keinginan daging, ya kan? Jadi begini kan. Jadi ini akan mempengaruhi, menguasai jiwa kita, yaitu pikiran, perasaan kita, kehendak kita, apa yang mau kita putuskan untuk melakukan sesuatu, kehendak kita, ya, pikiran kita, ya. Ketika kita banyak baca firman Tuhan, itu akan tiba-tiba kita bisa aja teringat firman Tuhan, dan itu akan menguatkan kita, pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan, ya kan? Kalau kita sering nyanyi lagu rohani, ya kan, akan terngiang-ngiang waktu kita beraktivitas, cuci piring, lagi kerjakan di kantor atau lagi sekolah, lagi belajar, itu akan tiba-tiba terngiang lagu rohani. Karena apa? Kita mengisinya dengan firman Tuhan. Karena juga firman Tuhan itu kita nyanyikan, ya kan? Bisa kita nyanyikan lewat lagu-lagu rohani. Makanya penting juga pujian penyembahan, teman-teman. Jadi begitu, ya. Nah, tadi sampai mana tadi? Oke. Jadi kalau kita mau tidak terpengaruh, tidak melakukan keinginan-keinginan seksual itu, ya, seperti tadi percabulan, masturbasi, pornografi, dan sebagainya. Kalau kita tidak mau melakukan itu, maka kita perlu banyak makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Kita perlu banyak baca, renungkan, dengarkan, perkatakan firman Tuhan, ya, dalam hidup kita sehari-hari. Bukan cuma hari Minggu waktu ibadah di gereja, bukan cuma hari Sabtu atau hari tertentu, tapi setiap hari. Saya bagikan, ya, teman-teman. Ada suatu waktu saya pernah tidak baca Alkitab, oke? Satu hari contoh, ya.
Ini ilustrasi. Padahal saya biasanya baca Alkitab setiap hari. Pasti ada yang beda di hari itu. Kok rasanya seperti ada yang kurang ya? Kok kayaknya ada yang kosong gitu. Ada yang hampa dalam diri saya, seperti ada yang pengen ada yang harus dipenuhi, tapi kok kayak ada yang kurang. Nah, itu tadi firman Tuhan. Kalau Anda sudah terbiasa baca Alkitab setiap hari, merenungkannya, maka Anda akan merasa sungguh Alkitab, firman Tuhan ya yang tertulis dalam Alkitab itu penting sekali, membuat jiwa Anda itu tenang, jiwa Anda itu disegarkan ya. Dan itu yang saya alami juga, teman-teman. Jadi Anda perlu baca Alkitab setiap hari ya. Dan juga begini, di tengah kesibukan kita ya, kalau kita sibuk untuk saking sibuknya kita seperti mau baca Alkitab 5 pasal, 10 pasal, kok kayaknya masih nggak ngerti-ngerti ya. Kayaknya pikiran ini ngarahnya ke pekerjaan atau tugas sekolah, kuliah. Kita masih bisa makan makanan rohani ini sehingga membuat kita tuh paham bagaimana caranya. Dengarkan khotbah online, teman-teman ya. Jadi Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran. Makanya mendengarkan firman Tuhan itu juga penting, ya kan? Karena di situ iman timbul. Kita paham, oh ternyata maksudnya begini, lewat hamba-hamba Tuhan ya yang Tuhan pakai, sehingga firman-Nya disampaikan pada umatnya, itu akan membuat kita paham, oh ternyata artinya firman Tuhan begini toh, ya kan? Kalau kita baca sendiri, mungkin baru mulai-mulai baca Alkitab, kita kurang paham ini maksudnya apa. Ini kita bisa dengarkan khotbah online di tengah-tengah, di sela-sela aktivitas kita ya, cari yang singkat-singkat waktu kita sibuk banget, nggak apa, pokoknya kita punya keinginan dulu untuk baca Alkitab ya, untuk merenungkan firman Tuhan ya. Baru kita cari, kita lihat ayatnya, kalau disebutkan ayat apa, misalkan Roma 10 ayat 17 tadi, kita buka, kita baca. Nah, itu akan membantu kita untuk ikut membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, iya kan? Nah, yang kedua, dengarkan audio Bible. Jadi kalau ini adalah Alkitab versi elektronik. Ada ya aplikasinya di handphone, di smartphone kita. Itu ada yang versi suara. Kita bisa dengarkan itu ya di sela-sela aktivitas kita. Kalau kita kerjanya di luar rumah atau fisik kan, kita perlu kita perlu mendengarkan firman Tuhan, tapi sela-sela aktivitas kita itu kita bisa dengarkan aja, pasang headset, kita sambil dengarkan. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ya. Kitab Taurat terdapat di mana? Di Alkitab, firman Tuhan ya. Tapi renungkanlah itu. Kata selanjutnya ada kata renungkan siang dan malam ya. Ya, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Makanya kalau ada keinginan-keinginan, ada pengaruh-pengaruh jahat, kita akan berpikir menuruti perintah Tuhan. Kita tahu dari mana? Dari firman Tuhan. Dari kita baca Alkitab, kita renungkan ya, supaya kita bertindak hati-hati. Nah, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Meskipun Anda melewati badai kehidupan, masalah apapun ya dalam hidup Anda, tapi kalau Anda selalu setiap hari baca Alkitab ya, merenungkan firman Tuhan, dengarkan khotbah firman Tuhan ya kan, maka Anda akan mendapati diri Anda itu berhasil, beruntung ya kan, dalam perjalanan hidup Anda. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Anda ya kan. Dan itulah janji Tuhan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Karena firman Tuhan itu mengandung hal-hal yang membuat kita bisa berhasil, beruntung ya. Jadi baca, renungkan firman Tuhan setiap hari. Oke? Sekali lagi saya mau share di Roma 8 ayat 13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi hiduplah menurut roh, bukan menuruti keinginan hawa nafsu daging yang seperti tadi lakukan, contohnya melakukan perbuatan-perbuatan dosa ya,
yang berakibat dosa seperti perbuatan seksual di luar nikah, masturbasi, pornografi. Jangan turuti lakukan keinginan hawa nafsu itu, tapi hiduplah menurut roh. Bagaimana? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tuhan Yesus memberkati.